Perkenalkan, nama saya Jessica Angelina Doamea dengan NIM 1907010040. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai penyakit leptospirosis. Yang pertama, pengertian. Penyakit ini termasuk dalam penyakit zoonosis, di mana agen biologisnya yaitu bakteri Leptospira sp dengan reservoir utama yaitu tikus. Leptospirosis juga termasuk dalam golongan re-emerging disease, yaitu penyakit yang pernah muncul di masa lampau dan sudah mengalami penurunan angka kejadian, namun kembali muncul di masa sekarang. Leptospirosis disebabkan oleh mikroorganisme, yaitu bakteri patogen Leptospira interrogans yang termasuk dalam ordo Spirocatae dan family Trepanomycaceae, dan pada umumnya bakteri ini berukuran 0,1 mm kali 0,6 mm sampai 0,1 mm kali 20 mm dan tersebar luas di lingkungan serta memiliki kemampuan bertahan. Selanjutnya kita akan membahas morfologi. Leptospira merupakan organisme fleksibel, tipis, berlilit padat dengan panjang 5-15 mikrometer, disertai spiral halus yang lebarnya 0,1 sampai 0,2 mikrometer. Salah satu ujung bakteri ini seringkali bengkok dengan berbentuk kait. Sel bakteri ini dibungkus oleh membran luar yang terdiri dari 3-5 lapis. Leptospira memiliki dua flagel periplamistik, masing-masing berpangkal pada setiap ujung sel. Kuman ini bergerak aktif, paling baik dilihat dengan menggunakan mikroskop lapangan gelap. Leptospira dapat hidup paling baik dengan keadaan aerob pada suhu 28 sampai 30 derajat Celcius dan pada pH 7,4. Tubuh manusia melalui kulit yang lecet atau luka dan mukosa. Selain melalui kulit dan mukosa, infeksi Leptospira juga melalui masuk konjungtiva. Bakteri Leptospira yang berhasil masuk ke dalam tubuh tidak menimbulkan lesi pada tempat masuk bakteri. Selanjutnya, bakteri Leptospira virulent akan mengalami multiplikasi di darah dan jaringan, sementara yang tidak akan gagal bermultiplikasi dan dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh setelah 1 atau 2 hari infeksi. Patogenisitas Leptospira yang penting adalah perlekatannya pada permukaan sel dan toksisitas seluler. Lipopolisakarida atau LPS pada bakteri Leptospira mempunyai aktivitas endotoksin yang berbeda dengan endotoksin bakteri gram negatif, dan aktivitas lainnya yaitu stimulasi perlekatan neutrofil pada sel endotel dan trombosit sehingga terjadi agregasi trombosit disertai dengan trombositopenia. Bakteri Leptospira mempunyai fosfolipase, yaitu suatu hemolisis yang mengakibatkan lisisnya eritrosit dan membran sel lain yang mengandung fosfolipid. Organ utama terinfeksi kuman Leptospira adalah ginjal dan hati. Di dalam ginjal, bakteri Leptospira bermigrasi ke interstitium tubulus ginjal dan lumen tubulus. Pada leptospirosis berat, vakuolitis akan menghambat sirkulasi mikro dan meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga menyebabkan kebocoran cairan dan hipovolemia. Hipovolemia akibat dehidrasi dan perubahan permeabilitas kapiler, salah satu penyebab gagal ginjal.
Pada gagal ginjal, tampak pembesaran ginjal disertai ademia dan pendarahan subkapsular serta nekrosis tubulus renal. Kita lanjut pada gejala. Individu yang terjangkit penyakit ini dapat bersifat asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala, dan terdapat individu yang menunjukkan gejala seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius, menggigil, sakit kepala secara tiba-tiba disertai dengan gejala lain seperti nyeri otot pada betis dan punggung bawah, mual dan muntah, penyakit kuning pada mata dan kulit, lalu mata merah, diare, serta ruam. Gejala yang muncul ini tidak bersifat umum sehingga jarang terjadi salah misdiagnosis atau diagnosis keliru dengan penyakit lain seperti malaria, tifoid, influenza, demam, hepatitis, dan meningitis. Klasifikasi dibedakan menurut berat dan ringannya. Leptospirosis dibagi menjadi ringan atau non-ikterik dan berat ikterik. Ikterik merupakan indikator utama dari leptospirosis berat. Yang pertama, leptospirosis ringan. Sebagian besar manifestasi klinik leptospirosis adalah anikterik, dan ini diperkirakan mencapai 90% dari seluruh kasus leptospirosis di masyarakat. Gejala leptospirosis ringan atau non-ikterik adalah demam, nyeri kepala, dan mialgia. Nyeri kepala biasa berat, mirip yang terjadi pada infeksi dengue, disertai nyeri retroorbital. Pemeriksaan fisik yang khas adalah konjuktival suffusion dan nyeri tekan di daerah betis. Yang kedua, untuk ikterik disebut juga dengan nama sindrom Bale. Tanda khas dari sindrom Bale yaitu jaundice atau ikterik, azotemia, gagal ginjal, serta pendarahan yang timbul dalam waktu 4-6 hari setelah onset gejala dan dapat mengalami perburukan dalam waktu 2 minggu. Ikterus umumnya dianggap sebagai indikator utama leptospirosis berat. Pada leptospirosis ikterik, demam dapat persisten sehingga fase imun menjadi tidak jelas atau nampak overlapping dengan fase leptospiromia. Transmisi infeksi leptospira ke manusia dapat melalui berbagai cara. Yang tersering adalah melalui kontak dengan air atau tanah yang tercemar bakteri leptospira. Bakteri masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit yang lecet atau luka dan mukosa. Selain melalui kulit dan mukosa, infeksi leptospira juga melalui masuk konjungtiva. Bakteri leptospira yang berhasil masuk ke dalam tubuh tidak menimbulkan lesi pada tempat masuk bakteri. Selanjutnya, bakteri leptospira virulen akan mengalami multiplikasi di darah dan jaringan, sementara yang tidak akan gagal bermultiplikasi dan dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh setelah 1 atau 2 hari infeksi. Patogenisitas leptospira yang penting adalah perlekatannya pada permukaan sel dan toksisitas seluler. Lipopolisakarida atau LPS pada bakteri leptospira mempunyai aktivitas endotoksin yang berbeda dengan endotoksin bakteri gram negatif dan aktivitas lainnya, yaitu stimulasi perlekatan neutrofil pada sel endotel dan trombosit sehingga terjadi agregasi trombosit disertai dengan trombositopenia. Bakteri leptospira mempunyai fosfolipase, yaitu suatu hemolisis yang mengakibatkan lisisnya
eritrosit, dan membran sel lain yang mengandung fosfolipid. Organ utama terinfeksi kuman Leptospira adalah ginjal dan hati. Di dalam ginjal, bakteri Leptospira bermigrasi ke interstisium tubulus ginjal dan lumen tubulus. Pada leptospirosis berat, vakuolitis akan menghambat sirkulasi mikro dan meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga menyebabkan kebocoran cairan dan hipovolemia. Hipovolemia akibat dehidrasi dan perubahan permeabilitas kapiler, salah satu penyebab gagal ginjal. Pada gagal ginjal, tampak pembesaran ginjal disertai ademia dan pendarahan subkapsular serta nekrosis tubulus renal. Sementara perubahan yang terjadi pada hati bisa tidak tampak secara nyata, mikroskopik tampak perubahan patologi berupa nekrosis sentrobuler disertai hipertrofi dan hiperplasia sel Kofler. Leptospirosis menjadi penyakit endemik di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kondisi Indonesia yang beriklim tropis, di mana tempat yang bagus untuk berkembang biak agen penyebab leptospirosis. Jumlah kasus atau angka kejadian leptospirosis di Indonesia cenderung berfluktuasi, di mana terjadi penurunan di tahun 2018 namun kembali meningkat di tahun 2019. Selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2017 hingga pada tahun 2018-19 terdapat 6 provinsi yang melaporkan kejadian leptospirosis di daerah mereka, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Banten. Terdapat juga beberapa provinsi yang melaporkan kejadian leptospirosis namun tidak 3 tahun berturut-turut, yaitu Maluku, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Yang pertama, usia dan jenis kelamin. Leptospirosis lebih banyak diderita oleh sekelompok usia produktif, yaitu 15-69 tahun, sehingga hal ini secara langsung memengaruhi produktivitas dari individu. Jenis kelamin yang beresiko lebih menderita leptospirosis adalah laki-laki. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa jenis kelamin perempuan kurang beresiko. Yang kedua, pekerjaan serta kebiasaan tidak menggunakan alat pelindung diri. Jenis pekerjaan yang berisiko terpapar agen penyakit leptospirosis adalah pekerjaan yang lebih banyak berada di luar ruangan, seperti pertanian, peternakan, pekerja kebun, pekerja tambang, dan tentara. Jenis pekerjaan lainnya yang juga berisiko yaitu pekerjaan yang berinteraksi langsung dengan hewan reservoir, seperti pekerja rumah potong hewan, ilmuwan, juga dokter hewan. Jenis pekerjaan tidak serta-merta berdiri sendiri menjadi faktor risiko, karena pada dasarnya terdapat kebiasaan individu yang memengaruhi, yaitu kebiasaan menggunakan alat pelindung diri seperti alas kaki, sarung tangan, masker, serta kacamata pelindung, sehingga meningkatkan risiko paparan bakteri leptospira. Yang ketiga, keberadaan tikus di rumah serta keadaan rumah. Keberadaan tikus di rumah menjadi faktor risiko disebabkan tikus
tikus merupakan reservoir utama dari penyakit leptospirosis. Keberadaan tikus di rumah dipengaruhi oleh keberadaan atau keadaan lingkungan rumah yang tidak kedap tikus, seperti terdapatnya sampah dan persediaan makanan yang mengundang tikus untuk mencari sumber makanan. Keadaan rumah tidak sehat seperti komponen rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan seperti minimnya ventilasi, sehingga mengakibatkan rumah menjadi lembab dan gelap. Keadaan ini dapat meningkatkan resiko menjadi tempat bersarangnya reservoir tikus. Yang keempat, lingkungan perumahan padat dan kumuh. Individu yang tinggal di perumahan kumuh, di mana lingkungan ini identik dengan sanitasi yang tidak memadai, serta diperparah dengan kesadaran masyarakat yang kurang mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, atau biasa kita sebut dengan PHBS, serta tata rumah yang berdekatan meningkatkan risiko keberadaan reservoir tikus. Pencegahan dilakukan dengan memberikan vaksinasi kepada hewan yang berpotensi tertular leptospirosis. Selain itu, kebersihan kandang hewan peliharaan juga perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya leptospirosis pada hewan. Pada jalur penularan, pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan memutus jalur penularan. Jalur penularan adalah lingkungan yang bisa menjadi tempat berkembang biak dan hidup dari bakteri Leptospira. Lingkungan dengan kondisi sanitasi yang buruk menjadi faktor risiko terjadinya leptospirosis. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah leptospirosis adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal supaya tidak menjadi sarang tikus, termasuk tempat penyimpanan air, penanganan sampah yang benar sehingga tidak menjadi sarang tikus. Pada manusia, pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan individu setelah beraktivitas di lokasi yang beresiko terpapar. Sekian penjelasan saya mengenai penyakit Taeniasis. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.